Cukup membuat video berita tentang artis ya, kalian bisa mendapatkan penghasilan rutin 7 sampai 10 juta rupiah setiap bulannya. Mau tahu step by stepnya seperti apa? Pastikan tonton video ini sampai akhir karena kita akan bahas tuntas cara kerjanya. Halo semuanya, di video kali ini kita kembali membahas cara menghasilkan uang dari internet. Nah, untuk referensi kali ini adalah sebuah channel YouTube yang bernama 5D. Channel ini merupakan sebuah channel berita tentang artis-artis ya, berita-berita hot yang sedang viral seperti ini ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah channel-channel seperti ini itu bisa dimonet atau tidak? Nah, kalau kita cek di sumber halaman dari channel ini, kemudian kita klik monetisasi ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dengan jelas bahwasannya channel ini itu bisa dimonet ya. Statusnya itu adalah true. Nah, tapi ya, walaupun statusnya true di sini, saya sudah lihat channel ini dan memang menurut saya pribadi channel ini itu sebenarnya sangat beresiko ya, teman-teman. Kenapa saya bilang sangat beresiko? Karena channel ini itu hanya menggabungkan video-video artis yang didapatkan oleh kreatornya ini di berbagai media ya. Kemudian cuma dia gabungkan dan dia tidak memberikan penjelasan tentang video-video tersebut. Tapi video-video tersebut itu menggunakan sound aslinya ya. Tentunya itu sangat beresiko terkena copyright dari YouTube ya, teman-teman. Nah, tentunya ini ditakutkan sama kayak kejadian channel yang ini ya, Miftah TV ini. Nah, channel Miftah TV ini itu dulunya itu mirip banget sama channel 5D ini, teman-teman ya. Karena dulunya itu channel Miftah TV ini hanya menggabungkan video-video reupload ya, kemudian langsung diupload ke channel dia. Dan channel ini itu udah upload ribuan video ya, teman-teman. Tapi kemarin itu tiba-tiba channel ini itu didismonet oleh YouTube dan terpaksa harus menghapus semua videonya ya. Dan sekarang tinggallah 75 video. Dan kalau kalian perhatikan ya, kalian klik salah satu video dari channel ini ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat sekarang itu format videonya udah berubah, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Sekarang dia sudah menggunakan wajah dia bahkan ya. Dia meletakkan wajah dia di sini. Kemudian dia hanya menjelaskan tentang video ataupun foto yang terkait di sini ya. Jadi dia tidak menggunakan sound asli dari videonya, tapi dia hanya taruh videonya di sini ya, di bagian tengah, kemudian dia menjelaskan apa yang terjadi terhadap video tersebut ya. Tentunya ini sangat berbeda dengan video-video yang ada di 5D ini. Dan kalau kita perhatikan lagi ya, di Miftah TV ini gara-gara dia membuat video yang seperti ini ya, video original seperti ini. Kalau kita cek di sumber halamannya dia ya, di sini sekarang status dia itu sudah monet kembali, teman-teman ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Di sini statusnya itu udah true ya. Padahal kemarin itu sempat statusnya false alias sudah didismonet. Tapi sekarang sudah menjadi true karena dia sudah mengubah format videonya seperti ini. Nah, oleh karena itu di sini saran saya ya, jika dibandingkan dengan dua channel YouTube ya, antara Miftah TV dan juga dengan 5D, saran saya kalian bisa tiru channel Miftah TV ini ya, teman-teman. Nggak harus nampilin wajah seperti dia ya, kalian cukup menampilkan suara kalian saja. Kemudian kalian taruh elemen-elemen pendukung di tengahnya ya, seperti misalnya gambar ya, gambar yang menjelaskan tentang narasi yang kalian bacakan. Kemudian bisa juga kalian menambahkan video-video ya yang kalian dapat dari IG, WhatsApp dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu bisa ya, teman-teman. Channel kalian itu tidak berpotensi kena copyright. Ya, intinya jangan pernah reupload mentah-mentah ya, teman-teman. Karena sistem YouTube itu semakin tahun ya, semakin lama itu semakin pintar. Sayang aja gitu ya, channel kalian yang udah kalian bangun dari awal ya, terus tiba-tiba nanti didismonet oleh YouTube karena memang nggak sesuai dengan pedoman peraturan mereka ya. So pastikan dari awal kalian harus membuat konten yang original ya, termasuk kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten artis seperti ini ya, dengan view yang cepat meningkat. Nah, saran saya kalian bisa gunakan metode yang digunakan oleh Miftah TV ini ya. Jangan menggunakan metode yang digunakan oleh channel 5D ini. Walaupun saat ini channel ini itu masih statusnya monetisasi ya. Saran saya jangan menggunakan cara-cara cepat ya, teman-teman. Tapi kalian bisa perhitungkan resiko ke depannya. Nah, kemudian untuk potensi penghasilan ya, kira-kira berapa sih penghasilan
yang akan kita dapatkan kalau kita membuat channel yang membahas artis seperti ini. Di sini kita akan lihat penghasilan 5D aja ya. Karena kalau kita lihat channel Miftah ini kan videonya itu udah dihapus semua ya, jadinya nggak konkret teman-teman. Jadi kita menggunakan channel 5D aja. Nah, kalau kita scroll ke bawah, di sini menurut Social Blade itu perhitungannya gaji setiap bulan yang dia dapatkan itu mulai dari $340 sampai $5.400 ya. Menurut saya pribadi ini cukup besar ya teman-teman. Tapi di sini kita nggak akan menggunakan nilai ini ya teman-teman, karena memang secara RPM itu saya rasa jauh di bawah ini RPM-nya. Karena kalau untuk channel-channel seperti ini itu rata-rata RPM-nya mulai dari 5.000 sampai 10.000 rupiah saja ya, nggak akan sampai sebanyak ini. Nah, oleh karena itu di sini kita akan melihat potensi penghasilannya lewat video views-nya saja ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk video views-nya rata-rata itu perharinya adalah 45.000 video views ya. Kemudian kalau dalam seminggu segini, kalau dalam sebulan mendapatkan sekitar 1,3 juta video views. Nah, kalau misalnya kita anggap aja RPM-nya adalah Rp5.000 dengan views 1,3 juta seperti ini setiap bulannya, maka dia bisa mendapatkan penghasilan 6,5 juta rupiah setiap bulannya ya teman-teman. Itu kalau misalnya RPM-nya itu adalah Rp5.000. Kemudian bagaimana kalau memang RPM-nya itu bisa mencapai Rp10.000? Nah, kalau mencapai Rp10.000 maka tinggal kalian kali 2 aja ya. Kalau tadinya itu 6,5 juta, maka dia bisa mendapatkan Rp13 juta setiap bulannya. Kalau memang RPM-nya mencapai Rp10.000. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas cara kerjanya ya, atau cara membuat video seperti si Miftah TV ini ya. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus nyari terlebih dahulu berita artis yang lagi hot ya, teman-teman. Jadi di sini kalian tinggal ketik aja di Google ya, artikel artis ataupun berita artis yang lagi hot. Nah, nanti akan muncul beberapa media yang paling sering membahas artis-artis ya, misalnya Liputan 6 juga sering nih ya, kemudian Pop Bella, kemudian Okezone juga sering ya, kemudian ada Hipwi ya, kemudian biasanya itu Grid ya, Grid juga sering, Insertif juga sering. Nah, di sini ada beberapa media ya ataupun website yang sangat sering membahas seputar tentang artis ya. Di sini kita contohkan aja popbella.com. Coba kita klik ya. Nah, maka di halaman trending topiknya juga langsung memunculkan artikel-artikel yang berhubungan dengan artis luar ya maupun artis di dalam negeri. Nah, kemudian setelah kalian menemukan beberapa hal kayak gini ya. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih aja nih kira-kira artis mana yang mau kalian bahas ya. Di sini misalnya kita mau bahas artis ini aja ya. Kayak misalnya Desta ya, coba kita klik ini. Nah, judul artikelnya adalah 8 curahan hati Natasha Rizky soal Desta sebelum resmi digugat cerai. Nah, setelah kalian udah menentukan nih ya kira-kira artikel mana yang mau kalian jadikan judul untuk video kalian, nah kalian bisa baca-baca terlebih dahulu artikel tersebut supaya kalian lebih memahami tentang artikel yang nantinya akan kalian ubah menjadi video ya. Kalian baca terlebih dahulu yang pertama ya, yang kedua. Nah, ini kalian baca sampai tuntas terlebih dahulu ya teman-teman. Kalian baca artikel selengkapnya. Nah, setelah udah kalian pahami ya artikel ini, selanjutnya kalian siapkan catatan ya, aplikasi catatan di laptop ataupun bisa juga menggunakan Microsoft Word ya teman-teman. Di sini saya contohkan aja menggunakan catatan ya. Nah, di sini kita pakai Notepad aja. Nah, kemudian kalau bisa ya teman-teman, kalian tulis ulang artikel ini ya, misalnya tadi tentang 8 hal curhatan ini. Nah, ini kalian tulis ulang ya teman-teman, dan kalian contek dikit-dikit pun nggak apa-apa ya, kalian ubah kata-katanya sedikit pun nggak apa-apa. Atau buat teman-teman yang masih pemula ya, yang nggak mau ngubah-ngubah kata-kata ini juga nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi untuk awal-awal saya rasa nggak masalah ya, kalian bisa membaca langsung aja kata-kata atau kalimat-kalimat ini di YouTube kalian nanti ya. Intinya kalian pindahkan terlebih dahulu catatan ini ke Notepad ya ataupun ke Microsoft Word kalian. Nah, setelah udah misalnya kalian udah pindahkan ya, barulah kalian rekaman terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi kalian pahami alurnya aja ya. Pertama kalian tadi nyari artikel ya, kemudian setelah udah dapat artikelnya kalian pindahkan ya. Kalian copy artikel tersebut, kalian pindahkan ke Microsoft Word ataupun catatan seperti ini. Nah, setelah itu kalian rekaman
Ya, rekaman seperti biasa teman-teman ya. Kalian cuman baca aja teksnya ya. Usahakan pakai intonasi ataupun pakai gaya bahasa ataupun gaya bicara sesuai dengan gaya bicara kalian aja ya. Pokoknya jadi diri kalian sendiri aja ya teman-teman. Nah, setelah misalnya udah kalian rekaman ya, barulah kalian masuk ke tahap editing videonya. Nah, di sini untuk tahap editing video, saya akan contohkan menggunakan Canva ya, teman-teman. Nah, di sini di Canva ini kalian bisa langsung pilih aja di bagian video ya, kemudian kalian pilih yang bentuknya itu video ya, teman-teman. Nah, ini adalah format yang digunakan untuk membuat video YouTube. Nah, setelah itu kita diarahkan ke halaman blank canvas seperti ini. Ya, langkah selanjutnya kalian bisa langsung upload aja rekaman yang udah kalian rekam tadi ya dari naskah tadi, teman-teman. Nah, kalian upload aja, kalian unggah di sini ya. Kemudian kalian klik unggah file, kemudian kalian masukkan rekamannya ke sini. Nah, nanti rekamannya itu ada di bagian audio ini ya. Nah, setelah itu kalian tinggal seret aja rekaman tersebut ke timeline ini. Ya, jelas ya teman-teman cara kerjanya. Nah, setelah misalnya rekamannya itu udah ada di sini ya, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian tinggal menambahkan video footage yang sesuai dengan apa yang udah kalian dubbing ya, ataupun apa yang udah kalian narasikan. Nah, untuk video ataupun fotonya itu kalian bisa dapatkan langsung dari Google teman-teman ya, nggak masalah. Ada satu orang teman saya yang udah membuat seperti ini ya, dan dia nggak mau disebut channelnya ya. Jadi saya di sini nggak bisa memberitahu channel dia apa, tapi intinya channel dia itu udah bisa dimonet teman-teman ya, gara-gara dia membuat video seperti ini ya. Jadi walaupun kalian dapat video atau fotonya itu di Google, itu nggak masalah teman-teman ya. Oke, di sini misalnya kita cari aja foto ataupun video yang berkaitan tentang Desta dan Natasha Rizky ya. Di sini saya contohkan menggunakan foto aja ya, supaya lebih efisien ya, nggak lama. Nah, di sini kita cari aja Desta dan istrinya ya, Desta dan Natasha. Nah, maka nanti akan ada banyak sekali gambar yang berhubungan dengan Desta dan Natasha ini ya. Nah, silahkan kalian download satu persatu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan download beberapa gambar ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung upload aja ketiga gambar tersebut di Canva ini ya. Oke, saya upload terlebih dahulu. Yap, oke, udah masuk ya teman-teman, 3 gambar yang udah kita download tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita di sini bisa membuat backgroundnya ini supaya lebih berwarna lah ya, jangan polos putih seperti ini ya. Untuk membuat background yang lebih berwarna, di sini kalian bisa mengubah backgroundnya itu menjadi ya, kalian tambahkan background warna apalah gitu ya teman-teman ya, supaya lebih bagus. Misalnya kita klik background, kemudian di sini kita pilih aja background yang sesuai dengan gambar kita ya. Misalnya di sini kalian mau pakai background yang mana ya? Oke, di sini contoh aja ya teman-teman, kita misalnya pakai background ini aja ya. Nah, kemudian ini kita perpanjang. Nah, seperti ini, kemudian kita perpanjang seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan foto-foto yang berhubungan dengan Desta tadi ya. Oke, coba kita klik tadi di unggahan ya, kemudian kita tambahkan fotonya di tengah ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ini bisa kalian duplikat ya, kemudian kalian tambahkan lagi gambar lainnya ya. Kalian ubah gambar lainnya. Nah, gambar ini, kemudian ini kalian duplikat lagi ya, kalian tambahkan gambar yang ketiga gitu ya. Nah, selain dari elemen gambar ya, kalian juga bisa menambahkan beberapa elemen lainnya yang mendukung supaya video kalian itu nggak terlihat boring ya. Misalnya di sini kalian bisa menambahkan animasi berita ya, ataupun headline lah ya. Oke, coba kita klik headline di sini, apakah ada? Nah, ada ya teman-teman. Headline. Nah, headline berita seperti ini. Kalian bisa tambahkan salah satunya ya. Oke, di sini saya akan coba tambahkan headline berita ini di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, maka nanti jadinya video kita akan seperti ini ya. Nah, kemudian juga untuk video-video footage selanjutnya itu kalian bisa variasikan ya. Kalian bisa menambahkan foto-foto seperti ini, ataupun video-video ya, ataupun berita-berita lain yang ada judulnya tuh, misalnya gini aja. Nah, misalnya dari misalnya ini teman-teman. Nah, ini bisa kalian foto ya, ataupun screenshot 8 curhatan hati Natasha Rizky sebelum resmi digugat cerai. Nah, foto screenshot ini itu kalian masukkan di sini. Nah, itu bisa juga ya teman-teman. Jadi ada berbagai macam elemen yang bisa kalian tambahkan ke dalam video kalian ini. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, untuk misalnya video itu harus kalian hilangkan sound aslinya ya. Dan kemudian untuk memperindah video kalian juga bisa menambahkan transisi di sini ya.
Misalnya kita klik aja transisi ya, kemudian kita tambahkan lalut ya. Nah, maka nanti akan jadinya seperti ini. Oke. Nah, nanti dia ketika ke transisi ini maka nanti berubahnya akan seperti ini. Nah, jadi lebih smooth ya teman-teman. Ya, intinya kalian harus meminimalisir hal-hal yang berbau re-upload ya, dan kalian perbanyak originalitas video kalian sendiri ya. Karena untuk kasus konten seperti ini adalah salah satu konten dengan pertumbuhan tayangan yang paling cepat ya. Jadi kalau misalnya dalam sebulan kalian bisa membuat banyak konten seperti ini, pasti dalam sebulan itu kalian akan bisa langsung mendapatkan monetisasi dari YouTube ya. Yang penting adalah kalian mempertahankan originalitas video kalian ya. Walaupun di sini kalian tidak menampilkan wajah kalian, tapi tetap kalian harus menggunakan suara pribadi kalian ya. Itulah yang menjadi nanti ciri khas kalian masing-masing. Dan untuk editingnya juga fotonya itu jangan terlalu besar ya, jangan sampai memenuhi seperti ini teman-teman ya. Saya sarankan kayak tadi aja ya, kalian taruh di tengah seperti ini fotonya. Nah, seperti ini aja sehingga memang untuk rasionya itu lebih banyak backgroundnya daripada fotonya ya. Paham ya teman-teman? Oke, demikian aja ya video bagaimana cara menghasilkan uang dari internet kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.